Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspasari dari kelas 6D reguler pagi NPM 1763 0839. Nah, di sini saya mereview mata kuliah manajemen perangkat lunak. Nah, di sini ada tertuju atau sebuah definisi yang namanya manajemen proyek perangkat lunak itu lebih sering dikenal atau disingkat MPPL, terdiri dari beberapa kata yaitu manajemen. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata manajemen itu adalah sebuah mengatur atau mengelola atau mempelajari perencanaan organisasi. Nah, setelah itu proyek, yang namanya proyek itu adalah sebuah aktivitas yang memiliki batas waktu, biaya. Lalu yang namanya perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi, kode, sebuah dokumen, data yang bisa kita eksekusi akan menjalankan sebuah fungsi tertentu. Nah, lalu bisa langsung kita simpulkan apa sih MPPL itu adalah sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk membuat perangkat lunak atau sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya yang tertentu pula pastinya. Nah, pentingnya manajemen perangkat lunak itu ada terdapat 4. Yang pertama people, problem, proses, dan proyek. Nah, yang pertama adalah people. People itu manusia, orang yang bisa membuat atau menumbuhkan suatu tim atau membuat suatu perusahaan. Nah, di sini sedikit menjelaskan mereka adalah player, mampu menumbuhkan motivasi, menyebarkan pemeliharaan atas sebuah bakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan atau mengembangkan perangkat lunak. Ada tim leader. Nah, tim leader itu ada sebuah pemimpin atau ketua untuk membangun sebuah proyek. Nah, lalu yang kedua adalah problem atau produk. Nah, problem. Nah, di sini kita ambil adalah informasi untuk menghitung perkiraan kuantitatif dan perencanaan, misalkan dalam keuangan itu artinya. Nah, lalu informasi yang diberikan customer tidak lengkap, ruang masalah dibatasi oleh konteks. Nah, di sini konteks itu adalah tujuannya yang dibangun memenuhi sistem, produk, atau konteks bisnis yang lebih sering serta batasan yang menentukan hasil. Nah, namanya konteks itu menentukan hasil. Terus yang namanya tujuan informasi. Nah, tujuan informasi itu untuk menghasilkan sebagai output dari perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai input. Input itu adalah sebuah masukan. Lalu yang namanya fungsi dan untuk unjuk kerja, perangkat lunak digunakan untuk mentransformasikan input masukan lalu menjadi hasil pernyataan ruang lingkup, lalu dibatasi dengan data jumlah, memakai simultan, ukuran pengiriman, waktu maksimal respon, batasan dan jangka waktu dan biaya semuanya. Lalu proses, yang namanya proses itu, nah, adalah koordinasi adalah tugas dari manajer yang mungkin saja mempunyai 6 proyek lainnya. Lalu sejumlah dan tugas berbeda dengan M kurang dari N antar tim adalah tanggung jawab manajer, karena yang namanya proses itu atau yang bisa memimpin itu hanya manajer yang bisa bertanggung jawab. Nah, dan bisa mengkoordinasikan dikendalikan oleh tim dan manajer, sekalipun masing-masing pilihan punya argumentasi sendiri-sendiri, namun dari pengamatan yang dilakukan pilihan nomor 3 dianggap lebih produktif. Nah, di contoh struktur organization team ini ada terbagi 3. Nah, yang pertama itu democratic decentralism, yang kedua controlled decentralism, yang ketiga controlled
centralism. Nah, yang pertama saya jelaskan yang namanya pemimpin itu tidak ada yang permanen. Koordinator ditunjuk untuk jangka waktu yang pendek. Nah, keputusan diambil berdasarkan konsemen bersama, komunikasi antar anggota tim yang posisinya itu sejajar semua, tidak ada pilih kasih. Nah, cocok untuk masalah yang sulit atau rumit, cocok untuk proyek besar, tim cenderung bisa awet. Nah, dan bertahan lama. Pekerjaan memuaskan, cocok masalah yang modularitasnya rendah, perlu banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini cocok untuknya tidak yang membosankan. Nah, lalu yang namanya controlled decentralization adalah sebuah pimpinan yang ditentukan. Nih, ada yang menentukan salah satunya. Nah, ada wakil pemimpin dan mereka berbagi tugas. Nah, tugasnya itu berbagi. Ada yang bagian A, ada bagian C, ada yang bagian D. Nah, lalu menyelesaikan masalahnya itu ada tugas tim. Nah, dari tadi kan saya jelaskan bahwa yang namanya itu berbagi penugasan, lalu yang kita sebut sebagai tim. Nah, lalu komunikasi di antara subtim dan di antara personel, komunikasi vertikal berdasarkan struktur hierarki. Nah, penyelesaian masalah cocok ini untuk proyek besar, masalah modularitas tinggi menghasilkan sedikit kesalahan. Nah, di sini sedikit berat gitu masalah tanggung jawabnya. Nah, kalau di controlled centralism ini menjelaskan penyelesaian masalah dikerjakan oleh pemimpin melakukan koordinasi internal. Nah, internal tim artinya kita di luar dari tim. Nah, komunikasi lebih banyak vertikal antara pemimpin dan anggota tim. Cocok untuk masalah yang sederhana, melakukan penyelesaian masalah lebih cepat, masalah dengan modularitas tinggi, dan menghasilkan sedikit kesalahan. Lalu, tujuan suatu proyek secara garis besar dapat dibagi dalam 3 dimensi tujuan proyek. Nah, yang pertama ada waktu, biaya, dan kinerja triple contribution. Yang namanya biaya, anggaran, jadwal, waktu, dan mutu kinerja. Yang namanya anggaran itu adalah suatu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Misalkan nih anggaran kita 10 juta, terus tuh melebihi dari yang 10 juta tadi, jadi 15 juta. Nah, itu tidak bisa. Nah, lalu proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal yang bertahun-tahun. Nah, kita tuh harus menganggarkan dulu berapa bulan dulu, terus tuh berapa tahun itu proyek itu jadi. Nah, anggaran tidak hanya ditentukan oleh total proyek, tetapi dipecah-pecah berdasarkan komponen-komponen atau berdasarkan periode tertentu. Misalkan per kuartal. Dengan demikian menyelesaikan bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode. Lalu jadwal itu harus kita tata mulai dari awal. Yang jadwal misalkan hari pertama kita ukur atau kita pengecekan. Nah, di sini namanya jadwal itu menjelaskan proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu. Misalkan waktunya tadi 1 bulan, terus ternyata lebih. Nah, itu kurang. Nah, itu yang namanya jadwal yang telah ditentukan, menyerahkan proyek tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. Lalu, yang namanya mutu lalu kinerja itu kualitas kita. Nah, yang namanya mutu adalah produk akhir proyek harus memenuhi spesifikasi dengan kriteria yang dipersyaratkan. Sebagai contoh,
Bila hasil kegiatan proyek tersebut merupakan pabrik, maka pabrik tersebut harus memenuhi kriteria mampu beroperasi secara memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksud. Fit for the intended as ukuran keberhasilan proyek sangat tak terkait dengan sejauh mana ketiga tujuan itu dapat terpenuhi dan sumbernya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.